Hai semuanya, perkenalkan saya Yolanda Nenggolan, saya dari kelompok 8. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya dengan judul Penyusunan Rencana Bisnis dan Legalitas dalam Kewirausahaan. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan bagian pendahuluan. Dalam ilmu manajemen, penyusunan rencana bisnis atau business plan merupakan bagian dari perencanaan bisnis. Hal tersebut merupakan aspek fundamental dari proses manajemen yang efektif. Sebelum rencana bisnis disusun, wirausaha terlebih dahulu melaksanakan analisis kelayakan bisnis untuk memastikan apakah bisnis yang dilakukan dapat berkembang dan sukses. Analisis kelayakan bisnis dan penyusunan rencana bisnis merupakan dua hal yang berkaitan dan menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keberhasilan usaha. Analisis kelayakan bisnis adalah proses yang menentukan apakah ide bisnis berusaha dapat menjadi bisnis yang sukses. Manfaatnya adalah untuk menentukan apakah ide bisnis berusaha jika hendak direalisasikan akan menjadi bisnis yang sukses. Analisis kelayakan bisnis terbagi menjadi 4 aspek utama, yaitu yang pertama, analisis kelayakan produk. Yang kedua, analisis kelayakan industri dan pasar. Yang ketiga, analisis kelayakan organisasi. Yang keempat, analisis keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian perencanaan bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang berisi deskripsi mengenai segala aspek internal dan eksternal ketika wirausaha hendak memulai bisnis baru. Manfaat rencana bisnis dapat ditinjau dari aspek wirausaha dan investor. Bagi wirausaha, rencana bisnis memiliki manfaat yaitu yang pertama, rencana bisnis sebagai pendorong wirausaha untuk melihat usahanya secara kritis dan objektif. Yang kedua, rencana bisnis mengkuantifikasikan sasaran, menyediakan benchmark yang dapat diukur untuk membandingkan hasil forecast dengan hasil yang akurat. Yang ketiga, rencana bisnis yang lengkap, menyediakan wirausaha alat komunikasi untuk sumber dana dari luar. Bagi pemilik dana, rencana bisnis memiliki manfaat yaitu yang pertama, menyediakan secara rinci potensi dasar dan rencana untuk mengamankan bagian pasar. Yang kedua, mengidentifikasi resiko kritis dan peristiwa krusial dengan diskusi mengenai rencana kontingensi yang menyediakan kesempatan untuk keberhasilan usaha. Yang ketiga, rencana bisnis memberikan dokumen yang jelas dan lengkap kepada pemilik dana yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk evaluasi bisnis dan keuangan dengan menyediakan uraian yang lengkap. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang investor dan kreditor dalam menilai rencana bisnis. Wirausaha perlu mengetahui kriteria yang digunakan investor dan pemilik modal dalam menilai rencana bisnis. Terdapat 5 kriteria penilaian yang dikenal dengan sebutan 5C, yaitu capital, capacity, collateral, karakter, dan condition. Saya akan melanjutkan video presentasi tentang penyusunan rencana bisnis dan legalitas dalam kewirausahaan. Penting bagi wirausaha untuk menentukan bentuk kepemilikan bisnis sebelum memulai usaha. Hal ini tidak cuma menyangkut permodalan dan banyaknya pihak yang terlibat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Di Indonesia, terdapat bentuk kepemilikan bisnis yaitu perusahaan perseorangan, firma, perseorangan kominder atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan koperasi. Setiap bentuk kepemilikan memiliki kelebihan dan kekurangan. Terdapat 8 aspek yang patut dipertimbangkan wirausaha ketika memiliki bentuk kepemilikan bisnis, yaitu 1. Pertimbangan pajak. 2. Kemampuan menyesuaikan kewajiban. 3. Memudahkan kebutuhan modal awal dan masa depan.
4. Pengendalian. 5. Kemampuan manajerial. 6. Ketentuan bisnis. 7. Rencana suksesi manajemen. Dan 8. Biaya pembentukan. Di Indonesia terdapat dua bentuk kepemilikan bisnis, yaitu yang tidak berbadan hukum dan berbadan hukum. Bentuk kepemilikan yang tidak berbadan hukum meliputi perseorangan, perusahaan kominder atau CV, dan firma. Bentuk kepemilikan badan hukum yang firma adalah bentuk usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih. Bentuk kepemilikan ini biasa digunakan oleh sekelompok orang yang memiliki keahlian sama dan memberikan pelayanan tertentu. Misalnya firma hukum. Keunggulan firma: pendirian relatif mudah, kemudahan memperoleh pendanaan eksternal, dan kemampuan manajemen lebih baik. Adapun kekurangan firma: tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan firma, dan keberlanjutan usaha tidak pasti. Yang selanjutnya adalah koperasi. Dalam mendirikan koperasi, terdapat proses pengesahan badan hukum koperasi yang akan diuraikan dalam sebagai berikut. 1. Dasar hukum. 2. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama. 3. Penyuluh tentang perkoperasian. 4. Rapat pembentukan koperasi. Dihadiri setidaknya 20 orang atau tingkat primer dan tingkat sekunder, sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. 5. Mengajukan permohonan surat pengantar dari pejabat yang berwenang atau dinas terkait. 6. Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM RI secara online melalui notaris yang memiliki sertifikat. Saya akan melanjutkan presentasi dari materi legalitas dalam kewirausahaan. Dalam legalitas kewirausahaan ada perseroan komanditer, perseroan terbatas, tanda daftar, surat izin usaha, nomor induk usaha. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari perseroan komanditer atau CIF. Perseroan komanditer atau CIF itu adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang ingin memimpin, mengatur, dan bertanggung jawab. CIF itu didirikan minimal 2 orang atau lebih yang dibuat dengan akta pendirian oleh notaris. Adapun keunggulan dari CIF dan ada juga nanti kekurangannya. Keunggulannya yakni dari proses pendirian relatif mudah dan lebih cepat, biaya yang dibutuhkan lebih murah dan bebas menggunakan nama perusahaan. Sudah cukup untuk memenuhi persyaratan yang diminta pihak bank. Perubahan akta lebih murah. Kekurangannya, sebagian anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Dan CIF atau komanditer, perseroan komanditer lebih mudah untuk dibubarkan. Sekian itu dari penjelasan perseroan komanditer. Saya akan melanjutkan dari perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas ini banyak diminati oleh banyak orang. Kenapa? Perseroan terbatas itu merupakan badan usaha yang memiliki tanggung jawab yang artinya hanya sebatas modal yang disetorkan. Dalam perseroan terbatas ada persyaratan tertentu. 1. Berdirinya sekurang 2 orang. Perseroan terbatas dituangkan dalam akte notaris, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, disahkan oleh Kemenkumham, didaftarkan berdasarkan undang-undang, diumumkan dalam berita negara, memiliki modal sekurang-kurangnya 50 juta. Sekian dari penjelasan persyaratan terbatas. Sekarang kita masuk pada tanda daftar perusahaan atau TDP. Tanda daftar perusahaan ini adalah bukti bahwa badan usaha atau yang berbentuk perusahaan telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 mengenai wajib daftar perusahaan atau bisa disebut dengan WDP.
Pendaftaran ini wajib dilakukan oleh pemilik, pengurus, atau kuasa yang sah. Sekian dari penjelasan tanda daftar perusahaan. Sekarang kita lanjut dengan surat izin usaha atau bisa disebut juga dengan SIUP. Di setiap usaha, kita diwajibkan untuk memiliki surat izin perdagangan. Kenapa? Surat izin usaha adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan baik yang dilakukan oleh perusahaan perseorangan, perusahaan berbeda hukum atau dan koperasi. SIUP digolongkan menjadi 3 bagian. SIUP kecil dengan nilai modal 51 juta hingga 500 juta. SIUP menengah dengan nilai modal 501 juta hingga 10 miliar. SIUP besar dengan nilai modal di atas 10 miliar. Adapun juga syarat perusahaan SIUP antara lain surat keterangan domisil perusahaan, NPWP, akta pendirian, perubahan atau perpanjangan TDP, foto direktur utama. Sekian dari penjelasan dari SIUP. Sekarang masuk kita yang terakhir, yaitu nomor induk berusaha atau NIB. Nomor induk berusaha wajib dimiliki oleh para pelaku usaha. Kenapa? Agar bisa mengurus perjanjian berusaha melalui OSS, karena NIB itu adalah nomor identitas pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan bidang usahanya. Nomor identitas itu terdiri dari 13 digit angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Untuk bisa mendapatkan NIB tersebut, pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran melalui OSS Republik Indonesia. Karena OSS itu sendiri merupakan perjanjian berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau wakil kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik. Masa berlaku nomor induk berusaha itu adalah seumur hidup. Sekian penjelasan atau presentasi dari materi legalitas dalam kewirausahaan. Shalom.